Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mereview laptop yang cukup legendaris di zamannya ya. Jadi ini laptop dengan form factor 11 inci Ultrabook Asus X200MA. Jadi laptop ini dimensinya ya ini tempat jadi laptop sejuta umat di zamannya ya, cukup digemari karena yang ukurannya yang di zaman itu kurang lebih sekitar tahun 2012-2013 mungkin nggak banyak laptop yang sekecil ini dimensinya. Kalau sekarang laptop Ultrabook udah banyak ya, jadi Anda bisa pilih. Tapi kalau yang sekarang, kalau dulu ya itu pilihannya nggak banyak ya. Laptop ini bisa kita cek ya bobotnya berapa. Nah ini laptop ini bobotnya cukup ringan ya, jadi ini bisa dicek ya, bobotnya hanya sekitar 1,2. Lalu jika dengan adaptor hanya sekitar 1,378 atau 1,4 lah, 1 kilo 4 ons. Yang di zaman itu jenis-jenis laptop Ultrabook saya sudah pernah review. ThinkPad X220 atau X230 itu bobotnya masih sekitar 1,5 kilo. Jadi mungkin untuk orang yang butuh portabilitas ya, laptop ini bisa jadi opsi. Cuman ada hal yang perlu dipertimbangkan. Ini bisa kita cek ya. Kita akan coba nyalakan dulu unitnya. Nah, jadi ini unitnya masih berfungsi ya, masih nyala walaupun sudah pinggiran LCD-nya sudah termakan usia. Jadi ya wajar-wajar aja, cuman unit secara umum masih berfungsi dengan baik. Salah satu kekurangan dari laptop ini adalah RAM-nya yang onboard, jadi everything is soldered. Nanti akan kita cek, kita bongkar untuk mengetahui apa aja yang bisa di-upgrade dari laptop Asus X200MA ini. Jadi ini masih pakai harddisk ya, ini masih bawaannya semua, internalnya kecuali baterai. Kalau nggak salah saya sudah pernah ganti baterai. Jadi ini masih bisa dicek, bootingnya masih cukup lama karena ya harap maklum masih pakai harddisk ya. Iya, ditunggu saja booting. Untuk prosesornya ini masih pakai Intel Celeron, RAM-nya 2GB DDR3 onboard. Ya, ditunggu ya, ini agak lama. Untuk layarnya, bobot ya, fitur terkuat dari laptop ini adalah bobotnya yang cukup ringan dan layarnya yang kalau dalam kondisi normal cukup jernih sebenarnya. Jadi layarnya sebenarnya cukup jernih, cuman ya ini sudah termakan usia ya. Kita akan cek, bisa kita cek di DXDiag untuk kita cek kondisinya. Kita buka DXDiag dan kita cek di sana. Ini sambil ditunggu ya, kita membuka DXDiag. Oke, nah jadi ini adalah Intel Celeron N2840 dengan 2 CPU dan 2 thread ya, jadi tidak mendukung hyperthreading. Satu core 2 thread, jadi masih belum multi core atau hyperthreading, dengan RAM yang 2GB. Jadi RAM 2GB mungkin kalau dulu tidak terlalu terasa, tapi kalau sekarang dengan RAM 2GB itu akan cukup mengganggu performa Anda ya. Jadi kebutuhan sekarang yang cukup tinggi untuk buka multitab aja dia akan terasa berat karena RAM-nya masih 2GB. Oke, ini bisa kita cek ya. Kita coba untuk buka Microsoft Word. Nah, ini bisa dicek bootingnya ya, loading aplikasi aja mungkin cukup memakan waktu, tapi ya sudahlah karena kondisinya memang seperti itu. Oke. Jadi ini unit akan kita shutdown saja dulu, lalu kita akan coba cek
kita bongkar apa saja yang bisa diganti dan bisa di-upgrade dari laptop ini ya. Jadi ini proses setting shutdown. Nah, kita sambil menunggu. Ini nanti akan kita bongkar unitnya untuk kita cek apa saja yang bisa kita upgrade dari laptop ini. Jadi shutdownnya juga cukup makan waktu ya. Kalau udah SSD kan satu-satu selesai. Ini masih belum SSD, jadi harap maklum saja. Oke, ini sudah fully shutdown ya. Kita akan buka bautnya di bagian belakang. Jadi ini bisa dicek ya, Anda bisa, ini tambahan karena engselnya sudah patah. Jadi ya saya terpaksa menggunakan komponen lain. Jadi ini bisa dicek ya. Jumlah bautnya sebenarnya ini ada 4 di bawah dan 4 di atas yang perlu dibuka. Kalau ini hanya sekedar tambahan aja. Kita akan buka dulu satu persatu bautnya. Jadi ya Anda bisa menggunakan kabinet seperti ini supaya bautnya tidak tertukar mana bagian depan dan bagian belakang, karena seringkali panjangnya baut itu berbeda. Daripada resiko tertukar, takutnya kalau pas di dalamnya ada board, ada bagian dari mainboard, takutnya ya kalau kena baut lalu patah kan juga jadi masalah ya. Oke, ternyata depan belakang tidak beda jauh, kecuali yang di bawah baterai ya, penguncinya baterai. Kalau ini memang harus kita hati-hati karena ya ini additional. Oke. Oh, ini masih ada, sorry, berarti bukan 8 tapi ada 9. Ternyata di tengah ada baut yang terlupa. Nah, baut tengah ini panjang ya. Jadi yang panjang adalah baut tengah dan baut tengah sini dan baut belakang atau dekat baterai. Kita akan buka dulu unitnya. Saya menggunakan semacam pick gitar. Oke ya, jadi ini palm rest-nya jadi satu dengan keyboard ya. Jadi kalau ganti keyboard, buka satu tempat di palm rest-nya ini. Pastikan dulu. Nah, oke. Jadi ini bisa dicek. Nah, dari sini bisa terlihat ya komponennya. Di komponennya yang upgradable sebenarnya cuma ada ini, cuman harddisknya aja. Anda bisa ganti dengan SSD. Lalu yang bisa di replace ini ada fan bisa di replace, fan. Terus ini speaker bisa di replace. Ini speakernya udah saya ember sih, tapi ya sudahlah, biarin aja. Dan baterai ini bisa diganti ya, ini bisa dicek, ini sudah pernah saya ganti, ini keterangannya replacement atau pengganti. Jadi opsi untuk upgrade dari laptop ini sebenarnya hanya ini, hanya mengganti harddisk dengan SSD. Lalu untuk komponen lainnya ya ini replacement, ini arahnya ke keyboard, ini arahnya ke LCD-nya bisa diganti. Lalu ini penguncinya untuk Asus ya, keyboardnya bisa diganti, bisa diganti, touchpad bisa diganti. Cuman ini keyboardnya kalau ganti cukup perjuangan ya, model-model yang seperti ini. Saya pernah, ini mungkin mirip X141MA yang pernah saya bongkar, dan keyboardnya menyusahkan untuk dibongkar ya. Nah ini tadi kenapa yang di sebelah sini nggak ada bautnya, jadi ini bisa dilihat lubang mangkok
penerima bautnya sudah patah, ya sudah pernah patah dan belum dibuatkan mangkokan baru, tapi secara umum sudah cukup mengunci. Nah kalau yang tadi itu digunakan untuk mengunci engsel karena engselnya sudah mulai, engselnya masih oke tapi di casing sudah tidak menempel dengan baik. Jadi laptop ini bisa di-upgrade adalah mengganti harddisk dengan SSD. Semuanya sisanya onboard ya, jadi RAM-nya, CPU-nya di baliknya ini, RAM di bawahnya ini. Di RAM-nya 2 GB onboard, CPU-nya onboard. Ini bisa replacement juga, mainboard replacement, tapi kalau daripada ganti mainboard tipe laptop kayak gini ya mending nabung dikit beli second yang lain. Oh ya, sama ini sudah pernah ganti ini punya saya, colokan charger dulu yang lama dulu pernah patah, jadi ini sudah pernah diganti juga. Oke, sekian ya review singkat soal laptop vintage ya, laptop legend yang sudah cukup lama ini, X200MA yang pernah jadi laptop sejuta umat. Kalau Anda ingin menggunakan laptop ini sekarang ya mungkin hanya untuk kegiatan office ringan ya, jadi jangan digunakan untuk nge-game apalagi editing video, ya jebol bro, bukan levelnya. Tapi kalau sekedar aplikasi ya office only mungkin masih bisa dipertimbangkan untuk memakai laptop ini, atau mungkin beli second, atau pernah punya tapi sudah pernah punya tapi sudah lama di gudang gitu, ingin memfungsikan ya Anda tinggal belikan aja. Ini tinggal belikan SSD, itu akan sedikit membantu memperbaiki performanya. Oke, sekian ya. Bila ada yang ditanyakan tentang laptop atau gadget, Anda bisa klik aja link di bawah ini atau tinggalkan komentar di video ini. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.